tambah banyak dosa, tambah banyak maksiat, tambah banyak syubhat yang masuk ke dalam hatinya. Justru dengan menuntut ilmu tambah hati kita lapang, tambah dada kita lapang, tambah bersih hati kita. Ini perhatikan, tazkiyatun nufus. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, sifat iri, serta keyakinan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-maknanya yang dalam dan hakikat-hakikatnya yang masih samar. Dibersihkan hati kita dari suudzon, dari dengki, hasad, iri, ujub, sombong dan yang lainnya. Bersihkan hati kita. Jadi usahakan setiap kita menuntut ilmu bertambah bersih hati kita. Yang ketiga, kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Perhatikan, ini wajib. Jadi orang yang menuntut ilmu dia harus mengikuti manhaj salaf. Dia harus berusaha untuk menjadi salafi yang sejati, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Tentang dalil-dalilnya, ini sebagian saja. Dalilnya banyak, ya, puluhan dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Puluhan dalil. Dan saya sebutkan lebih dari 50 dalil dalam buku saya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Bagaimana wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Kemudian yang keempat, kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik. Sebab Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi perhatikan bahwa kita harus mempunyai akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Baik kepada diri kita, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada kerabat. Ini akhlak ini harus mulia. Perhatikan, akhlak kita harus mulia. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya, kita harus bagaimana berusaha untuk baik kepada istri kita dan juga kepada anak kita. Kemudian yang kelima, kita selalu introspeksi diri. Jadi setiap hari kita introspeksi, muhasabah kepada diri kita, bukan dengan berjamaah masing-masing. Apa yang sudah kita laksanakan dari kewajiban, apa yang kita lalaikan, apa perbuatan dosa yang kita perbuat, kita istighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari. Muhasabah, introspeksi. Kemudian yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah. Kita harus menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inti ilmu, kata Imam Ahmad, takut kepada Allah. Ini perhatikan. Yang keenam ini perhatikan. Tambah kita nuntut ilmu, tambah lama kita nuntut ilmu, tambah takut kepada Allah. Takut kepada perbuatan dosa dan maksiat. Takut kepada perbuatan dosa-dosa besar. Begitu juga dalam masalah muamalah, tambah takut kita kepada Allah. Perhatikan. Ya, kita dalam keadaan berjamaah atau kita sendiri atau di mana saja, tetap Allah melihat kita. Kita di masjid, di rumah, di kampus, di pasar, di tempat kerja, kita mukim, kita safar, Allah melihat kita. Maka kita harus terus merasa diawasi oleh Allah. Begitu juga dalam muamalah kita. Harta yang kita miliki, lihat, harta kita bukan. Apakah ini milik kantor? Apakah milik orang lain? Apakah ini milik masjid? Apakah ini milik yayasan? Apakah milik tetangga? Yang bukan harta kita kembalikan. 1 rupiah yang kita ambil akan ditanya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Perhatikan, muamalah kita jaga. Kalau kita utang piutang, bayar. Jangan sampai hak orang ada pada kita, kembalikan semua hak orang itu. Sebab apa? Kita akan dituntut sampai hari kiamat. Maka tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ingat, ketika kita miliki harta, punya uang, punya harta benda, ini milik siapa? Milik kita betul atau punya kantor kita ambil? Harta 1 ballpoint gak boleh kita ambil punya kantor. Harta 100 rupiah, 1000 rupiah punya masjid gak boleh kita ambil. Punya yayasan gak boleh kita ambil. Perhatikan,
Ini takut, timbulkan rasa takut kita. Sebab ada orang-orang yang sudah lama menuntut ilmu, tapi nggak peduli kepada harta orang, main ambil saja harta orang itu, digunakan, dianggap milik sendiri. Nggak boleh. Harta ini fitnah yang besar. Wanita fitnah, harta juga fitnah. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Dalam muamalah kita, jual beli kita perhatikan, jangan semua kita jual. Kalau barang itu haram, jangan kita jual. Takut kepada Allah, keuntungan tidak seberapa, kita akan dituntut oleh Allah. Jadi ingat, ini takut, ini tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi maksiat. Jangan merasa orang tidak awasi, nggak apa-apa kita lakukan. Termasuk juga yang masih muda-muda nih, perhatikan. Pacaran itu maksiat. Antum thalibul ilm, jangan pacaran. Pacaran hukumnya haram. Dalam Islam pacaran nggak boleh, berdua laki perempuan nggak boleh. Karena apa? Akan membawa kepada perzinaan. Ini tidak, umpamanya dia tidak pacaran, SMS-an. Nanti kalau sudah telepon, kalau sudah apa? Janji. Ini hati-hati. Jadi hubungan antara laki dengan perempuan juga dijaga dalam Islam. Kadang-kadang setan itu masuk sedikit demi sedikit. Ya, hati-hati. Kadang-kadang yang perempuan, umpamanya, ini juga terkena fitnah ini bukan hanya kepada anak muda saja, terkena juga kepada para ustadz. Ini hati-hati. Perbicaraan antara laki dengan perempuan juga dijaga. Kadang-kadang juga dianggap ya orang mau tanya. Kadang-kadang juga dengan istilah sekarang, dengan apa? Curhat. Dan mencurahkan isi hati. Pada hakikatnya cunhat, racun hati. Ya, curhat artinya apa? Timbul rasa cinta. Istri orang, suami orang, tetap aja jalan itu, terus seperti itu. Jadi hati-hati. Ini maksiat, takut kepada Allah. Meskipun orang lain tidak lihat, tapi takut kepada Allah, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bahwa ini nggak boleh, ini haram. Ini batas-batas Allah kita jaga, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadzillah yahfadzka. Banyak sekali yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin masalah ini. Begitu juga masalah lisan. Hati-hati, jangan ghibah, jangan menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, jangan membicarakan aib orang lain. Ingat, penuntut ilmu itu sangat jauh dan sangat jaga lisannya. Kadang-kadang orang disuruh minum khamar tidak mau. Ini minum khamar, nggak mau dia. Suruh makan bangkai nggak mau. Ya, suruh minum khamar nggak mau. Suruh makan bangkai nggak mau. Disediakan ini daging babi, nggak mau makan dia. Tapi tiap hari makan daging bangkai saudaranya. Apa? Ghibah. Yang perempuan-perempuan yang akhwat juga perhatikan. Ketemu mesti bicarakan orang lain. Bukan hanya orang lain, ustadznya pun digibahi sama dia, digunjing. Ini tiap hari makan bangkai saudaranya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan di antara kamu saling menggibah. Apakah kamu suka makan bangkai saudara kamu? Tentu kamu akan jijik. Jadi perhatikan, lisan jaga. Jangan sampai kita menuduh, menghibah, memfitnah dan yang lainnya. Takut kepada Allah. Sebab satu kalimat yang keluar dari mulut kita akan dihisab oleh Allah. Dan satu kalimat ini juga akan